Dalam usia yang bahkan belum mencapai 30 tahun, Alexander Agung berhasil menguasai wilayah yang membentang dari Eropa, melintasi Afrika, hingga jauh ke Asia. Ia menaklukkan 3 benua dalam waktu yang tak pernah dibayangkan oleh raja manapun sebelumnya, dari Mesir hingga Persia, dari gurun kering hingga pegunungan bersalju. Alexander selalu berada di garis depan pasukannya, memaksa dunia mengenalnya sebagai seorang jenius strategi yang hampir mustahil dikalahkan. Namun, yang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin seorang pemuda mampu bergerak secepat itu dan menguasai 3 benua sekaligus? Bagaimana pasukannya bisa menang berkali-kali di setiap pertempuran besar yang mereka hadapi? Dan apa yang sebenarnya terjadi sebelum detik-detik terakhir hidupnya? Bersama Hans Movie, bersama-sama kita menyelami lebih dalam kisah seorang pemuda yang berhasil menaklukkan 3 benua sekaligus. Pada tahun 1356 sebelum Masehi, di kota Pella, ibu kota kerajaan Makedonia, lahir seorang pangeran bernama Alexander, putra Raja Philip II dan Ratu Olympias. Lingkungan tempat ia tumbuh bukan sekedar istana kerajaan, tetapi pusat kegiatan politik, militer, dan budaya yang sedang berkembang pesat. Sejak kecil, Alexander hidup di tengah suasana yang membentuk pola pikir dan ambisinya, ruang-ruang pertemuan yang dipenuhi strategi militer, latihan prajurit yang berlangsung hampir setiap hari, serta para penasihat yang datang dari berbagai wilayah Yunani. Pendidikan Alexander mengikuti standar tinggi para bangsawan Makedonia. Pada awal masa kecilnya, ia belajar membaca, menulis, bermain musik, hingga dasar-dasar kepemimpinan. Namun, titik penting pendidikannya dimulai pada usia sekitar 13 tahun, ketika ayahnya menunjuk Aristoteles sebagai guru pribadinya. Di bawah bimbingan sang filsuf, Alexander mempelajari ilmu pengetahuan alam, geografi, etika, logika, hingga sastra klasik. Aristoteles memperkenalkannya pada gagasan bahwa dunia jauh lebih luas dari batas Makedonia, sebuah konsep yang kelak mendorong rasa ingin tahunya terhadap wilayah-wilayah jauh di timur. Masa kecil Alexander juga dipengaruhi oleh atmosfer militer yang kuat. Ayahnya sedang membangun kekuatan militer Makedonia menjadi salah satu angkatan perang paling efektif di dunia Yunani. Karena itu, Alexander dibiasakan dengan latihan fisik dan strategi tempur sejak usia muda. Ia sering mengamati bagaimana pasukan Phalanx Makedonia berlatih, bagaimana para jenderal berdiskusi, dan bagaimana ayahnya merencanakan ekspansi politik. Kehidupan ini membentuk pemahaman awalnya tentang perang dan pemerintahan. Di dalam catatan sejarah masa remajanya, ada salah satu peristiwa yang sering disebut sebagai penanda kemampuan berbakatnya, yaitu keberhasilannya dalam menenangkan dan menunggangi kuda bernama Bucephalus, yang sebelumnya dianggap terlalu liar. Tindakan itu memperlihatkan ketenangan dan keberanian yang membuatnya semakin diperhatikan oleh para bangsawan Makedonia. Namun, kehidupan istana tidak selalu stabil. Alexander tumbuh di tengah dinamika politik yang rumit, persaingan internal, perkawinan politik, serta ambisi para bangsawan. Situasi ini mengajarkannya untuk berhati-hati dalam membaca karakter orang lain, sebuah kemampuan yang berguna kelak saat ia memimpin pasukan besar lintas budaya. Memasuki usia belasan akhir, Alexander sering mendampingi ayahnya dalam pertemuan penting dan beberapa operasi militer. Dari sinilah, ia tidak hanya mempelajari taktik, tetapi juga pentingnya loyalitas, menimbang resiko, dan memahami kondisi psikologi pasukan. Kombinasi pendidikan intelektual dari Aristoteles dan pengalaman militer bersama ayahnya membentuk fondasi utama karakter Alexander. Sebelum berusia 20 tahun, dasar-dasar yang akan membentuk perjalanan karirnya sudah tampak jelas. Kecintaannya pada ilmu pengetahuan, kemampuan menganalisis situasi, dan pemahaman mendalam tentang struktur kekuasaan, semua itu menjadi modal penting ketika ia akhirnya naik takhta. Pada tahun 336 sebelum Masehi, ketika Alexander berusia sekitar 20 tahun, situasi politik Makedonia tiba-tiba berubah drastis. Raja Philip II dibunuh dalam sebuah upacara publik di Aigai oleh salah satu ajudan pribadinya. Peristiwa itu mengguncang seluruh negeri. Makedonia berada di ambang kekacauan. Para bangsawan mulai berspekulasi, dan negara kota Yunani memandang kejadian ini sebagai peluang untuk melepas diri dari dominasi Makedonia. Di tengah situasi yang tegang ini, Alexander bergerak cepat.
Dengan dukungan para jenderal senior, ia dinyatakan sebagai raja. Pengakuan ini sangatlah penting karena sedikit saja keraguan dapat memicu perebutan kekuasaan dari keluarga bangsawan lain. Sebagai raja muda, tugas utama Alexander bukanlah melakukan ekspansi, melainkan menstabilkan kerajaan. Ia harus mengurus ancaman internal dan eksternal secara bersamaan. Di dalam negeri, ia mengamankan posisi politiknya dengan menghapus potensi pemberontakan dari faksi-faksi yang tidak mendukungnya. Beberapa tokoh istana yang dianggap berbahaya disingkirkan dan memastikan bahwa tidak ada oposisi yang mengancam stabilitas awal pemerintahannya. Ia lalu bergerak cepat ke selatan dengan pasukannya. Di banyak kota, kehadiran pasukannya sudah cukup untuk meredam pemberontakan. Namun, di beberapa wilayah, terutama di kota Tebes, perlawanan muncul secara serius. Alexander menanggapinya dengan tindakan tegas. Kota itu diserbu dan dihancurkan. Keputusannya ini dianggap kontroversial, tetapi sangat ampuh untuk meredam pemberontakan dan menegaskan bahwa kekuasaan Makedonia tidak melemah meskipun rajanya masih muda. Dengan kondisi Yunani yang kembali stabil, Alexander mulai mengarahkan pandangannya untuk mengekspansi kekaisaran Persia yang sebelumnya menjadi tujuan ayahnya. Bagi Alexander, ekspansi ini bukan hanya melanjutkan ambisi ayahnya, tetapi juga kesempatan untuk memperluas pengaruh Makedonia. Setelah menstabilkan kekuasaannya di Yunani, Alexander memulai ekspedisi militernya ke Asia. Ia menyeberangi Hellespont dan memasuki Asia Kecil. Ia tahu bahwa para satrap atau gubernur Persia telah mengumpulkan pasukan besar untuk mencegatnya sebelum ia menembus lebih jauh ke jantung kekaisaran. Pimpinan Persia yang terdiri dari para bangsawan dan komandan senior memilih Sungai Granissus sebagai titik pertahanan. Sungai ini memiliki tebing curam dan arusnya cukup deras di musim itu, serta berfungsi sebagai benteng alami yang sangat sulit dilalui oleh formasi Phalanx Makedonia. Di tepi sungai, Persia menempatkan kavaleri elit mereka, berharap posisi tinggi dan medan yang menguntungkan dapat menghancurkan pasukan Makedonia saat mencoba menyeberangi sungai. Di sini, Alexander menghadapi dua pilihan, menunggu dan membiarkan pasukan Persia menentukan langkah, atau melakukan serangan frontal yang berisiko tinggi. Namun, ia memahami bahwa pertempuran pertama melawan Persia akan membentuk moral pasukan, sekaligus reputasinya sebagai panglima. Para komandan Persia yakin pasukan Makedonia tak akan mampu menyeberangi sungai sambil bertarung. Tetapi, keputusan Persia menempatkan kavaleri mereka di garis terdepan justru menjadi kelemahan. Kavaleri Persia sulit menjaga keseimbangan saat berada di tepi sungai dan medan yang miring. Alexander segera membaca celah ini dan memutuskan mengambil inisiatif. Pertempuran dimulai ketika Alexander mengirim kavaleri ringan dan pemanah berkuda untuk memancing reaksi Persia. Langkah ini membuat pasukan Persia mengalihkan fokus mereka ke unit pendukung tersebut. Setelah garis musuh mulai terbuka, Alexander memimpin langsung kavaleri pendamping yang berjumlah sekitar 2.000 pasukan dari sayap kanan. Sambil menekan helm perangnya, Alexander memotivasi pasukannya dan menunjukkan kehadirannya di garis terdepan. Pasukan Makedonia lalu turun ke sungai dalam formasi menyudut. Mereka melawan arus sambil mempertahankan barisan. Mereka juga harus menahan panah dan tombak panjang Persia yang diarahkan dari atas sungai. Ketika akhirnya mencapai seberang, mereka harus bertarung sambil menaiki lereng yang curam. Sebuah situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi pasukan Makedonia. Namun, disiplin tinggi pasukan Phalanx memungkinkan mereka menekan perlahan ke atas. Begitu beberapa unit mencapai permukaan sungai, mereka membuka ruang bagi pasukan lain untuk naik dan membangun formasi yang lebih solid. Di tengah kekacauan pertempuran, terjadi salah satu momen paling ikonik dalam kampanye Alexander. Beberapa bangsawan Persia mengenalinya dan mencoba menyerangnya secara langsung. Salah satu komandan Persia yang bernama Spirididates hampir menjatuhkan tebasan fatal ke kepala Alexander dari belakang. Namun, Cleitus the Black, salah satu komandan terbaiknya, berhasil menghabisinya tepat sebelum tebasan itu diayunkan. Sejarah mencatat, peristiwa ini sering disebut sebagai salah satu penyelamatan paling dramatis dalam sejarah Alexander. Dengan semakin banyak pasukan Makedonia mencapai daratan, tekanan terhadap pasukan Persia semakin kuat. Begitu unit awal berhasil naik ke permukaan, pasukan Phalanx Makedonia mulai membentuk barisan. Formasi ini tidak ideal untuk medan yang curam. Namun, kedisiplinan pasukan membuat Persia perlahan terdorong mundur.
Persia mencoba mempertahankan posisinya, tetapi kedatangan infanteri berat Makedonia mengubah ritme pertempuran. Kavaleri Persia terjepit dan kehilangan ruang untuk bermanuver. Mereka akhirnya gagal menahan serangan pasukan Makedonia. Melihat kavaleri mereka terpecah, barisan Persia mulai goyah. Unit demi unit terpaksa mundur. Infanteri Persia yang berada di lini belakang dan tidak disertai perlindungan yang cukup akhirnya menjadi sasaran pasukan Makedonia dan mengalami kerugian besar. Persia akhirnya dapat dikalahkan. Para prajurit bayaran Yunani yang bekerja untuk Persia memohon belas kasih kepada Alexander. Namun, Alexander menolak dan memerintahkan pembantaian massal. Tindakan brutal ini bertujuan mengirim pesan bahwa tidak ada belas kasih bagi orang Yunani yang berperang demi emas Persia. Sejarah mencatat, sekitar 3.000 prajurit bayaran Yunani dimusnahkan dan 2.000 lainnya ditangkap untuk dijadikan budak. Kemenangan di Granissus membawa dampak signifikan bagi Alexander. Jalan menuju Asia Kecil terbuka sepenuhnya, dan kota-kota Yunani seperti Sardis dan Ephesus menyerah tanpa perlawanan. Alexander lalu melakukan pengepungan di kota Miletus dan Halikarnassus. Meskipun pengepungan berlangsung sengit, pasukan Makedonia berhasil menundukkan perlawanan Persia. Kejatuhan kota Miletus menghapus salah satu pangkalan terbesar Persia di Ionia, sementara kota Halikarnassus dibakar oleh Persia. Rangkaian kemenangan ini membuat Persia kehilangan kendali atas pelabuhan penting, sehingga melemahkan kemampuan logistik mereka. Reputasi militer Alexander melonjak drastis, dan para sejarawan sepakat bahwa kemenangan di Granissus menjadi titik penting untuk melanjutkan invasinya ke Persia. Ia kemudian bergerak ke wilayah Lycia dan Phrygia, sebelum akhirnya tiba di Gordium. Di kota inilah, ia menghadapi Simpul Gordian, sebuah simpul legendaris yang dipercaya sebagai ramalan. Siapapun yang berhasil melepaskannya akan menjadi penguasa Asia. Alexander lalu memutus simpul tersebut, menegaskan tekadnya menaklukkan wilayah Asia. Setelah memutus simpul Gordian yang legendaris dengan pedangnya, Alexander melanjutkan pergerakannya. Sementara itu, Memnon dan Rhodes, seorang jenderal Yunani yang melayani Persia, memimpin kapal perang Persia ke Laut Aegea dan berhasil merebut pulau Chios dan Lesbos. Namun, serangan balasan itu terhenti setelah Memnon tiba-tiba meninggal karena sakit. Setelah 18 bulan sejak invasi dimulai, Alexander memimpin pasukannya ke Cilicia dan bersiap untuk melintasi pegunungan Taurus menuju Syria. Pada tahun 333 sebelum Masehi, Raja Darius III mulai mengumpulkan pasukan dari berbagai provinsi Persia di kawasan Levant, sebuah konsolidasi kekuatan yang melibatkan pasukan yang sangat besar. Setibanya Alexander di dataran Cilicia, dia menemukan bahwa pasukan Darius III bergerak lebih jauh ke selatan. Sebelum konfrontasi itu terjadi, Alexander sempat jatuh sakit, diduga karena mandi di sungai Cydnus yang airnya sangat dingin setelah perjalanan panjang melintasi Taurus. Meskipun penyebab sakitnya masih diperdebatkan oleh para sejarawan, namun ketika kesehatannya kembali pulih, ia kembali memimpin langsung ekspedisi. Pasukan Makedonia terus bergerak menyusuri pesisir Syria, hingga akhirnya mereka mendengar kabar bahwa Darius tidak lagi berada jauh di depan, melainkan bergerak memutar melalui celah pegunungan Amanus, dan justru berada di belakang Alexander. Ia segera mengubah arah dan memindahkan pasukannya untuk menghadapi Raja Darius secara langsung. Medan pertempuran Issus memainkan peran penting dalam hasil akhirnya. Alih-alih bertarung di daratan luas yang ideal bagi pasukan Persia yang berjumlah besar, Darius mendapati pasukannya terjepit di antara pegunungan Amanus dan Laut Tengah. Kondisi geografis ini membatasi ruang gerak kavaleri Persia dan menghilangkan keunggulan jumlah pasukan mereka. Sebaliknya, formasi infanteri Makedonia, khususnya pasukan Phalanx dan unit Hypaspes, mendapat ruang yang cukup untuk bergerak secara teratur dalam koridor yang sempit. Para sejarawan menilai bahwa kondisi di medan ini secara langsung melemahkan efektivitas pasukan Persia. Raja Darius III berdiri di tengah formasi, berada di atas kereta perangnya sebagai simbol otoritas kekaisaran. Ia menempatkan infanteri terbaiknya, termasuk 10.000 pasukan bayaran Yunani, untuk menghadapi pasukan Phalanx Makedonia. Sementara Alexander memimpin langsung kompanion kavaleri atau kavaleri pendamping di sayap kanan, sementara di sayap kiri dipimpin oleh jenderal terbaiknya yang bernama Parmenion untuk menghadapi gempuran kavaleri Persia di sisi laut.
Alexander memahami bahwa titik lemah Persia berada di pusat komando mereka, dan tekanan pada posisi Darius dapat mengguncang struktur moral pasukan Persia. Ketika bagian tengah infanteri Makedonia mulai menerima tekanan, Alexander melakukan manuver taktis yang menjadi ciri khasnya. Ia menggeser formasi pasukannya ke arah kanan sambil terus menekan maju. Gerakan manuver itu memaksa kavaleri Persia mengikuti arah pergeseran tersebut, sehingga perlahan membuka celah kecil di garis tengah pasukan Persia yang dibangun di belakang sungai Pinarus. Begitu celah itu terbuka, Alexander memimpin serangan dengan formasi kavaleri berbentuk ujung tombak yang diarahkan tepat ke jantung pertahanan Persia. Saat serangan itu terus mendekat, Raja Darius kehilangan stabilitas komando dan memilih untuk mundur dengan keretanya. Menurut catatan sejarah, begitu Alexander mematahkan sayap kiri pasukan Persia dan berbalik membantu pasukan Phalanx di tengah, Darius melihat sayap kiri pasukannya mulai hancur dan posisinya nyaris terkepung, sehingga ia melarikan diri dari pertempuran. Mundurnya Darius III menyebabkan keruntuhan moral di seluruh barisan Persia. Pasukan yang sebelumnya menekan di sayap kiri Makedonia mulai kehilangan arah dan akhirnya melarikan diri. Dengan runtuhnya pusat komando, tekanan pasukan Persia mulai melemah dan pasukan Makedonia mampu membalikkan keadaan. Alexander tidak membiarkan Raja Darius kabur begitu saja. Ia mengejarnya hingga malam tiba, tetapi tetap gagal untuk menangkapnya. Pasukan Makedonia lalu menjarah kamp Persia yang sangat mewah dan mengambil banyak harta, serta berhasil menawan keluarga kerajaan Persia. Kemenangan di pertempuran Issus memiliki dampak strategis bagi Alexander. Ia mengukuhkan reputasinya sebagai komandan terkemuka di dunia, sekaligus menguasai seluruh pesisir Levant dan membuka jalan menuju Mesir. Penangkapan keluarga Darius, yang kemudian ia perlakukan dengan standar kehormatan tinggi, juga memperkuat citra politiknya. Kekalahan Persia membuat banyak satrap mulai meragukan kepemimpinan Darius, dan sebagian besar memilih untuk bergabung dengan Alexander. Kemenangan Alexander di Issus bukanlah akhir dari kampanyenya. Pertempuran itu justru menjadi awal dari rangkaian penaklukan yang mengubah wajah dunia Mediterania. Alexander tahu bahwa selama Persia masih memiliki armada laut yang kuat, ia tidak bisa bergerak bebas. Maka, fokus utamanya adalah mengamankan seluruh garis pantai Mediterania Timur. Kota-kota di Venesia seperti Byblos dan Sidon memilih menyerah tanpa perlawanan. Kota Sidon bahkan menyambut Alexander dan membuka pelabuhan mereka, membuat Alexander mendapatkan akses armada yang kelak menjadi kunci dalam kampanye lautnya. Kecepatan manuver Alexander menciptakan dua efek psikologis bagi lawan-lawannya. Kota-kota lokal melihatnya sebagai pemenang pasti, dan para garnison Persia memilih menyerah daripada bertempur. Namun, kota Tirus adalah cerita berbeda. Tirus adalah sebuah kota di pulau yang terletak sekitar 1 km dari pesisir, yang dilindungi oleh tembok laut yang tinggi dan sulit ditembus. Berbeda dari kota Sidon, mereka menolak membuka gerbang atau memberi akses bagi Alexander. Penolakan ini memaksa Alexander melakukan salah satu operasi pengepungan paling terkenal dalam sejarah dan menjadikan Tirus lawan terkeras di antara kota-kota pesisir Levant. Alexander saat itu menghadapi dilema karena ia tidak memiliki armada laut yang memadai. Alexander lalu memutuskan untuk melaksanakan salah satu operasi militer paling ambisius dalam sejarah, yaitu membangun tanggul berbatu selebar 200 kaki menuju pulau tersebut. Proses pembangunan tersebut sangatlah sulit. Pasukan Tirus mengerahkan kapal-kapal ringan dan ketapel untuk menghujani para pekerja Alexander, dan bahkan menggunakan kapal yang meledak untuk merusak tanggul yang mereka bangun. Titik balik pengepungan terjadi ketika beberapa kota Venesia dan Siprus yang sebelumnya berada di bawah kendali Persia memutuskan untuk membantu armada laut Alexander. Dukungan itu dengan cepat memberikan Alexander kekuatan maritim yang hampir setara dengan Tirus dan mampu memblokade kedua pelabuhan kota tersebut, sehingga menghilangkan dominasi armada laut mereka. Pengepungan itu berlangsung sekitar 7 bulan dan akhirnya tanggul batu berhasil diselesaikan. Dengan dukungan artileri darat serta armada yang mengamankan laut, Alexander melancarkan serangan dan berhasil menciptakan celah yang cukup besar di tembok selatan kota, dan pasukan Makedonia berhasil masuk, sehingga kota Tirus dapat dijatuhkan. Sebagian besar wilayah dihancurkan, dan banyak penduduk ditawan atau dijual sebagai budak. Kejatuhan Tirus secara efektif memutus pusat kekuatan maritim Persia di Mediterania Timur, sehingga membuka jalur pesisir Levant sepenuhnya bagi Alexander, dan memungkinkan melanjutkan perjalanannya ke Mesir. Menurut buku Siege of Tyre, Alexander the Great and the Gateway to Empire, karya David Guantier menyebutkan,
Penaklukan Tirus sebagai masterpiece pengepungan, dan kemenangan itu memperkuat reputasi Alexander sebagai panglima yang hampir tak terkalahkan. Setelah menaklukkan kota Tirus, rintangan pasukan Makedonia tidak berhenti di situ. Alexander menolak semua tawaran damai dari Raja Darius, dan kini ia membulatkan tekadnya untuk menguasai seluruh kekaisaran Persia, dengan terlebih dahulu mengamankan jalur strategis menuju Mesir. Pergerakan pasukan Makedonia terhenti di Gaza, sebuah benteng kuat yang berdiri di atas dataran pasir, yang menjadi gerbang menuju wilayah Mesir. Kota itu diperintah oleh jenderal Persia bernama Batis, dan telah memperkuat pertahanan dengan pasukan bayaran dari Arab, serta persediaan logistik untuk menghadapi pengepungan. Alexander harus mengerahkan upaya yang sangat besar untuk menggeser bukit pasir demi menempatkan artileri berat pada ketinggian yang sama. Meski awalnya kesulitan, pasukan Makedonia akhirnya berhasil merusak sebagian tembok kota, dan kota Gaza berhasil ditembus. Para penduduknya ditawan dan dijadikan budak, yang menandai berakhirnya perlawanan dari kota tersebut. Pada akhir tahun 332 sebelum Masehi, Alexander memasuki Mesir tanpa perlawanan. Sebaliknya, ia disambut di Pelusium dan Memphis dengan sorak-sorai. Mesir, yang selama berabad-abad diperintah secara kejam oleh Persia, melihat kedatangan Alexander sebagai pembebasan dari penindasan. Gubernur Persia yang bernama Mazakis menyambut Alexander dengan ramah dan menyerahkan Mesir beserta seluruh hartanya. Welcome to Egypt, Alexander. Alexander lalu memilih lokasi di Delta Nil untuk mendirikan kota baru yang diberi nama Alexandria. Kota itu diproyeksikan menjadi pusat budaya dan ekonomi yang kelak menjadi salah satu kota paling penting dalam sejarah dunia. Sebagai langkah politik sekaligus simbolis, Alexander menempuh perjalanan sekitar 300 mil ke barat menuju oasis Siwa, lokasi kuil Amun berdiri. Perjalanan melewati gurun yang luas dan kering nyaris menjadi bencana ketika rombongannya kehabisan air. Namun, hujan turun pada waktu yang tepat dan burung-burung dikisahkan membantu menunjukkan arah ketika badai pasir mengaburkan jalur perjalanan. Setibanya di kuil Amun, para pendeta menyambutnya dengan gelar Putra Amun, gelar yang biasa diberikan kepada para Firaun, dan dalam tradisi Yunani diartikan sebagai putra Zeus Amun. Pengakuan ini selaras dengan praktik Mesir yang memandang raja sebagai perwujudan ketuhanan. Sumber-sumber klasik mencatat sejumlah versi mengenai apa yang terjadi di dalam kuil. Plutah dan Diodorus Sisulus menyebutkan bahwa Alexander mengajukan pertanyaan kepada oracle, namun isi pertanyaan itu bervariasi dalam setiap sumber. Salah satu kisah paling terkenal mengatakan bahwa Alexander menanyakan soal kematian ayahnya, Raja Philip II. Dalam versi ini, oracle menjawab bahwa Zeus Amun adalah ayah sejatinya, sebuah jawaban yang mencerminkan unsur propaganda dan mitologi yang menyelimuti kehidupan Alexander. Namun, penulis seperti Arian menyatakan bahwa isi percakapan sebenarnya tidak diketahui, dan kisah-kisah dialog yang detail kemungkinan besar merupakan tambahan legendaris yang muncul kemudian. Sejarawan modern sepakat bahwa kunjungan ke Siwa benar-benar terjadi, tetapi dialog spesifik di dalam kuil tidak dapat diverifikasi. When he comes out, he won't talk about it. And the truth is we don't really know what happened. And of course he believed increasingly his own propaganda, his own myth that presented him as divine and as unstoppable, as invincible. Setelah mengamankan seluruh pesisir Mediterania, Alexander kembali fokus ke target utamanya, yaitu menghancurkan kekaisaran Persia sepenuhnya. Darius III yang sebelumnya telah dikalahkan di pertempuran Issus, kini mengumpulkan pasukan yang jauh lebih besar. Darius awalnya merencanakan pertempuran di dataran terbuka dekat Babylon. Seperti pertempuran-pertempuran Persia sebelumnya, Darius ingin mengandalkan panas Mesopotamia dan taktik bumi hangus. Namun, Alexander malah memilih untuk berbelok ke timur laut menuju sungai Tigris, sehingga Darius membatalkan rencananya. Darius lalu memilih dataran luas di dekat desa kecil bernama Gaugamela, yang lokasinya tidak jauh dari Arbela yang kini menjadi Irak Utara. Medan itu sengaja diratakan agar kereta perang bersenjata sabit Persia dapat bergerak leluasa. Disinilah, Darius berharap keunggulan jumlah pasukannya dan ruang terbuka akan menghancurkan pasukan Makedonia. Saat Alexander dan pasukannya memasuki Mesopotamia, ia melakukan pengintaian dan melihat besarnya pasukan Persia, yang bahkan lebih besar daripada yang ia hadapi di pertempuran Issus. Jenderalnya yang bernama Parmenion menyarankan serangan pada malam hari. Namun, Alexander menolaknya karena ia tidak ingin mencuri kemenangan dari lawannya. Keputusannya ini malah menjadi keuntungan bagi pasukan Makedonia, karena pasukan Persia yang berjaga semalaman takut akan serangan mendadak malah menjadi kelelahan dan moralnya semakin menurun. Sementara Alexander dan pasukannya tidur dengan nyenyak.
Pertempuran Gaugamela adalah benturan yang menentukan kekaisaran Persia. Disinilah Darius mengerahkan segala kekuatan terbaiknya dengan kereta perang bersenjata sabit ditempatkan di garis terdepan, sedangkan Alexander menyusun formasi yang lebih fleksibel dengan unit-unit cadangan ditempatkan di belakang untuk menghadapi potensi pengepungan. Pertempuran dimulai dengan Alexander menggerakkan sayap kanan pasukannya secara diagonal ke arah kanan untuk menarik kavaleri Persia keluar dari posisi ideal mereka dan membuka celah di pusat barisan Persia. Darius lalu melepaskan 200 kereta sabit, namun pasukan Makedonia sudah mengantisipasi hal ini terjadi. Dengan kedisiplinan yang luar biasa, mereka membuka celah dalam barisan, sehingga kereta-kereta itu melaju tanpa hasil, sehingga dihancurkan oleh unit belakang Makedonia. Sementara pasukan Persia yang terfokus pada pertempuran kavaleri di sayap kanan Makedonia, malah menciptakan celah berbahaya di pusat barisan Persia. Alexander yang melihat celah ini segera bertindak. Ia lalu memimpin kompanion kavaleri dalam formasi ujung tombak untuk menerobos langsung ke arah Darius. Ancaman langsung terhadap pusat komando memaksa Darius untuk mundur demi menghindari kehancuran total. Pengawal kerajaan di sekitarnya mulai terdesak, sementara serangan kavaleri Makedonia telah menembus jarak yang membahayakan posisinya, dan akhirnya Darius melarikan diri dari pertempuran. Mundurnya sang raja menjadi pukulan psikologis yang besar bagi pasukan Persia, dan banyak unit Persia mulai kehilangan koordinasi dan semangat tempurnya. Alexander yang melihat Darius melarikan diri, hendak mengejarnya, berharap kemenangan dapat disempurnakan dengan menangkap atau menghabisi sang raja. Namun, upaya tersebut terhenti ketika ada laporan bahwa sekelompok kavaleri Persia telah menerobos celah barisan Makedonia dan menyerang perkemahan mereka. Menghadapi ancaman langsung terhadap pasukan belakang dan logistiknya, Alexander terpaksa menghentikan pengejaran dan langsung berbalik arah. Ia lalu menyerang bagian belakang kavaleri Persia, sehingga pertempuran yang barbar tak lagi bisa dihindarkan. Pertempuran itu berlangsung sengit. Sejarah mencatat, lebih dari 60 kavaleri pendamping gugur saat pertempuran, bahkan sebelum ancaman tersebut berhasil dipukul mundur. Meskipun Darius berhasil meloloskan diri ke Arbela, kemenangan Makedonia mempunyai dampak yang sangat besar. Kekalahan di Gaugamela menghancurkan otoritas Darius di mata para bangsawan Persia dan menjatuhkan kota-kota besar seperti Babylon, Susa, dan Persepolis. Pertempuran Gaugamela menandai runtuhnya kekaisaran Persia dan mengukuhkan Alexander sebagai penguasa baru Asia. Alexander memasuki Babylon pada Oktober 331 sebelum Masehi. Kota itu menyerah secara damai dan menyambutnya tanpa pertempuran. Di Babylon, Alexander mengambil langkah administratif yang pragmatis. Ia mempertahankan struktur pemerintahan setempat dan menunjuk Mazeus, mantan satrap Persia yang sebelumnya bertempur di pihak Darius, sebagai satrap Babylon. Langkah ini menunjukkan kebijakan Alexander yang menggabungkan elit lokal ke dalam sistem pemerintahannya. Ia juga menghormati praktik keagamaan setempat dan berpartisipasi dalam ritual lokal yang memperkuat legitimasi kekuasaannya di mata penduduk. Alexander menetap di Babylon selama beberapa minggu. Masa ini digunakan untuk mengistirahatkan pasukan, menata kembali administrasi wilayah yang baru dikuasai, serta mempersiapkan tahap lanjutan dari kampanye ke jantung kekaisaran Persia. Dari Babylon, Alexander melanjutkan pergerakan ke arah timur menuju Susa, salah satu ibu kota utama Persia. Perjalanan sejauh sekitar 200 mil ditempuh dalam waktu kurang lebih 20 hari. Seperti Babylon, Susa juga menyerah tanpa perlawanan. Di Susa, Alexander memperoleh harta kerajaan Persia dalam jumlah yang sangat besar, berupa emas dan perak yang disimpan di perbendaharaan kekaisaran. Sumber-sumber kuno menyebutkan jumlahnya mencapai puluhan ribu talenta. Penguasaan harta ini memberi Alexander keunggulan finansial yang memungkinkan ia membiayai operasi militer jangka panjang serta mengamankan loyalitas pasukannya. Sebagian dana tersebut digunakan untuk membayar bonus prajurit dan menutupi kebutuhan logistik, dan sebagian lagi dikirim ke Makedonia guna menjaga stabilitas politik di Yunani dan memperkuat posisi kekuasaan Makedonia. Sementara Alexander bergerak semakin jauh ke arah timur, situasi di Yunani kembali bergejolak. Raja Agis III dari Sparta memimpin pemberontakan dengan harapan melemahkan dominasi Makedonia ketika Alexander tidak berada di wilayah tersebut. Pemberontakan ini menjadi tantangan terbesar terhadap kekuasaan Makedonia di Yunani sejak kampanye Alexander ke Asia. Antipater yang ditunjuk Alexander sebagai wakilnya di Makedonia dan Yunani bertanggung jawab menghadapi ancaman ini. Pada tahun 331 sebelum Masehi, pasukan Antipater bertemu dengan pasukan Sparta dalam pertempuran Megalopolis. Meskipun pasukan Sparta bertempur dengan disiplin dan ketahanan tinggi, mereka akhirnya berhasil dikalahkan. Raja Agis III gugur dalam pertempuran tersebut. Kekalahan Sparta mengakhiri pemberontakan dan memastikan bahwa Yunani tetap berada di bawah kendali Makedonia. Dengan demikian, Alexander dapat melanjutkan kampanyenya ke Asia tanpa ancaman serius dari wilayah asalnya.
Saat Alexander memasuki pegunungan Zagros, ia berhadapan dengan suku Yusia. Suku ini memungut pajak dari setiap pasukan yang melintasi wilayah mereka. Ketika tuntutan serupa diajukan kepadanya, Alexander menolak dan menyerang suku tersebut. Akhirnya, pasukan Makedonia berhasil menundukkan suku Yusia dan mengakhiri perlawanan mereka. Tantangan berikutnya muncul di gerbang Persia, sebuah celah sempit yang dijaga pasukan Persia di bawah komando Ariobarzanes. Di tempat ini, pasukan Alexander tertahan dan mengalami kerugian akibat kuatnya posisi bertahan musuh. Menyadari serangan langsung tidak efektif, Alexander mengubah taktik. Dengan bantuan seorang penduduk lokal, ia menemukan jalur pegunungan untuk memutari pasukan Persia dan menyerangnya dari arah belakang, sementara pasukan lain menekan dari depan. Serangan gabungan ini mematahkan pertahanan Persia dan membuka jalan menuju pusat kekaisaran Persia. Setelah melewati gerbang Persia, Alexander memasuki Persepolis. Kota ini menjadi pusat seremonial kekaisaran Persia. Di kota ini juga tersimpan harta kerajaan dalam jumlah yang sangat besar, yang kemudian digunakan untuk membiayai kampanye militernya. Pasukan Makedonia melakukan penjarahan secara luas, dan tidak lama kemudian istana-istana Persepolis dibakar. Sumber-sumber kuno mengaitkan peristiwa ini dengan sebuah pesta dan hasutan dari seseorang yang bernama Thais, sebagai pembalasan atas kehancuran Athena oleh Persia. Namun, sejarawan modern menilai pembakaran tersebut sebagai tindakan simbolik yang disengaja, meskipun Alexander kemudian menyesalinya. Sementara itu, Darius melarikan diri ke arah Ektabana dengan harapan dapat mengumpulkan kembali pasukan dari provinsi-provinsi timur. Namun, upaya tersebut gagal dan posisinya semakin melemah. Ia akhirnya dikhianati oleh seorang bangsawan Persia yang bernama Bessus yang menahannya untuk merebut legitimasi kekuasaan Persia. Alexander lalu melancarkan pengejaran cepat selama berhari-hari, melintasi wilayah timur Iran. Ketika menyadari bahwa Alexander hampir menyusul, Bessus memerintahkan untuk menghabisi Darius agar Raja Persia itu tidak jatuh hidup-hidup ke tangan Alexander. Alexander menemukan Darius dalam kondisi sekarat, dan tidak lama kemudian Raja Persia itu wafat. Sebagai penguasa baru Asia dan demi menegaskan legitimasinya, Alexander memperlakukan Darius dengan penghormatan. Jenazahnya dikirim untuk dimakamkan secara layak sesuai tradisi kerajaan Persia. Tindakan ini mencerminkan sikap politik Alexander yang tidak hanya melihat dirinya sebagai penakluk, tetapi juga sebagai penerus kekuasaan Persia. Setelah kematian Darius, Alexander berada di puncak kejayaan. Namun, keputusan Alexander untuk memperluas kekuasaan hingga ke wilayah-wilayah timur membuat prajurit Makedonia mulai mempertanyakan kemana perjalanan ini akan berakhir. Setelah bertahun-tahun mereka berperang, pasukan Makedonia mulai merasa jenuh dengan perjalanan mereka yang tak lagi jelas kemana arahnya. Kemarahan mereka semakin memuncak ketika Alexander mengenakan pakaian ala Persia dan mengadopsi kereta kerajaan Persia, serta mengangkat para bangsawan Persia ke posisi penting dalam struktur militernya. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk menstabilkan kekaisaran yang baru ditaklukkan. Namun, bagi banyak prajurit Makedonia, perubahan ini sulit diterima. Bagi mereka, Alexander bukan lagi raja yang mereka angkat di Aigai atau pemimpin muda yang memimpin barisan di garis terdepan. Ia tampak semakin jauh dan semakin menyerupai raja-raja Persia yang sebelumnya mereka kalahkan. Perasaan inilah yang menumbuhkan kecurigaan dan kekecewaan, bukan hanya terhadap kebijakan Alexander, tetapi terhadap seluruh arah ekspedisi. Disinilah retakan dalam tubuh pasukan Makedonia mulai terlihat. Retakan ini bukan sekedar persoalan budaya, melainkan krisis kepercayaan antara raja dan pasukannya. Krisis yang perlahan akan berkembang dan akhirnya meledak dalam serangkaian tragedi besar. Di suatu pesta di Marakanda, yang sekarang menjadi kota Samarkand, Cleitus the Black, salah satu jenderal terbaik Alexander, secara terbuka mengkritiknya. Dalam keadaan mabuk dan tersulut emosi, Alexander menusuk Cleitus dengan tombak. Ruangan seketika hening. Alexander terkejut dengan perbuatannya sendiri. Ia mencoba meraih Cleitus yang terjatuh. Namun, semua itu telah terlambat. Cleitus tewas saat itu juga. Setelah kejadian itu, Alexander merasakan penyesalan yang luar biasa. Beberapa catatan menggambarkan Alexander menangis berhari-hari, menolak makan, dan menyalahkan dirinya sendiri. Tetapi semua itu telah terlambat. Para pasukan melihat bahwa raja mereka kini mampu menghabisi sahabatnya sendiri. Di tengah upaya Alexander menggabungkan budaya timur dan barat, ia mencoba memperkenalkan proskinesis, yaitu bersujud hingga menyentuh tanah ala Persia sebagai bentuk penghormatan. Ketika Alexander meminta para perwira melakukannya, mereka marah dan merasa raja mereka tidak lagi memahami budaya sendiri. Situasi semakin memburuk ketika Kallisthenes, seorang sejarawan dan murid Aristoteles, menolak melakukan proskinesis di hadapan raja dan mengkritiknya secara terbuka. Meskipun akhirnya Alexander menarik kembali tuntutan itu, keinginannya untuk diakui sebagai penguasa bergaya Persia memperdalam jurang antara dirinya dan pasukannya.
Setelah banyak kontroversi dan ketegangan internal, akhirnya meledak menjadi konspirasi yang serius. Hermalus, seorang pelayan istana muda, merasa Alexander menghina dirinya setelah menjatuhkan hukuman berat dalam latihan militer. Sakit hati dan terpengaruh suasana ketidakpuasan, ia menyusun rencana untuk menghabisi Alexander bersama rekan-rekannya. Tetapi rencana itu terbongkar sebelum dijalankan. Para pelaku disiksa, diinterogasi, dan akhirnya dihukum rajam sampai mati di hadapan publik. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Para tersangka menyebut bahwa mereka terinspirasi oleh ajaran Kallisthenes, seorang sejarawan resmi yang sejak lama dianggap kritis terhadap Alexander, terutama dalam kontroversi prokinesis. Meskipun tidak ada bukti langsung, Alexander memenjarakan Kallisthenes. Ia tidak dieksekusi, tetapi kondisi penjara yang keras membuatnya mati menderita sebelum sempat diadili. Kematian Kallisthenes membuat banyak pasukan percaya bahwa Alexander kini menguasai mereka, bukan lagi sebagai raja, tetapi sebagai tiran yang mudah tersinggung dan terlalu keras pada pihaknya sendiri. Di tengah kekacauan internal, Alexander menikah dengan Roxana, putri bangsawan dari Bactria. Pernikahan itu membantu meredakan pemberontakan di Bactria dan menyatukan budaya Makedonia dan Persia. Namun, bagi sebagian pasukan, keputusan ini semakin menunjukkan bahwa Alexander lebih memilih budaya timur daripada rumahnya sendiri. Pada tahun 327 sebelum Masehi, Alexander memulai ekspedisinya ke India dengan memasuki wilayah pegunungan di Lembah Kopan, kawasan yang mencakup daerah Kabul dan Swat modern. Jalur ini dikenal sulit, dihuni oleh suku-suku lokal yang terbiasa berperang di medan terjal. Alexander berhasil menundukkan beberapa benteng penting, termasuk Arigeum dan Masaga, yang menjadi pusat kekuatan suku Asaseni. Setelah pengepungan panjang, benteng Masaga akhirnya jatuh dan menandai awal penguasaan Makedonia atas India di barat laut. Dari wilayah ini, Alexander melanjutkan operasi militernya ke benteng Gunung Aurnos. Benteng tersebut berdiri di atas tebing curam dan dianggap mustahil untuk ditembus. Melalui rekayasa teknik dan manuver bertahap, pasukan Makedonia berhasil mencapai posisi yang menguntungkan dan merebut benteng tersebut. Sejarah mencatat bahwa penaklukan Aurnos menjadi salah satu pencapaian militer paling menonjol dalam kampanye Alexander ke India. Setelah mengamankan Lembah Kopan, Alexander bergerak ke India dengan tujuan mencapai Sungai Hipasis. Wilayah ini diyakini sebagai gerbang menuju Kekaisaran Nanda, sebuah kerajaan besar yang menurut sejarah memiliki kekuatan militer yang sangat besar. Namun, sebelum rencana itu terwujud, Alexander harus menghadapi perlawanan dari para penguasa lokal. Perlawanan terkuat datang dari Raja Porus, penguasa wilayah Sungai Hidaspes. Tidak seperti raja lain yang memilih tunduk, Porus menolak menyerah dan menantang Alexander secara terbuka. Ia digambarkan sebagai sosok bertubuh tinggi dan berpengalaman dalam peperangan. Di musim hujan, Alexander menghadapi pasukan Porus yang didukung oleh gajah perang. Karena penyeberangan langsung terlalu beresiko, Alexander menggunakan taktik pengalihan dan menyeberang di hulu sungai. Meski diketahui oleh pihak musuh, manuver ini memberinya posisi yang lebih menguntungkan. Pertempuran Hidaspes berlangsung sengit. Gajah perang memberi tekanan besar pada pasukan Alexander. Namun, manuver kavaleri Makedonia memecah formasi pasukan India. Raja Porus akhirnya berhasil dikalahkan dan dikembalikan sebagai penguasa bawahan Alexander. Setelah kemenangan di Hidaspes, Alexander berniat melanjutkan ekspedisinya ke arah timur. Namun, pasukannya yang telah berperang selama bertahun-tahun menolak untuk maju lebih jauh. Kelelahan, penyakit, iklim ekstrim, serta kabar tentang besarnya kekuatan musuh di depan memicu penolakan dari prajurit Makedonia. Melalui jendernya yang bernama Konus, para prajurit meminta Alexander untuk kembali. Menghadapi kenyataan tersebut, Alexander akhirnya menghentikan ekspansinya ke arah timur. Ia mendirikan altar sebagai penanda batas terjauh penaklukannya, lalu memerintahkan pasukannya berbalik arah dan menandai akhir dari ambisi penaklukan di India. Alexander memimpin pasukannya kembali ke Persia melalui rute selatan melintasi Gurun Gedrosia yang kini menjadi wilayah Makran, daerah yang dikenal sebagai kawasan mematikan bahkan oleh bangsa Persia. Keputusan ini dipengaruhi oleh pertimbangan strategis dan juga ingin melampaui tokoh-tokoh legendaris seperti Cyrus dan Semiramis yang dikabarkan pernah gagal menyeberangi gurun ini. Gedrosia menghadirkan kondisi yang sangat ekstrim. Pasukan harus berjalan di atas pasir halus dan dalam sehingga memperlambat gerak mereka. Panas matahari yang menembus kulit serta diperparah oleh kehausan yang perlahan melemahkan tubuh mereka. Hewan pengangkut tumbang dan puluhan ribu prajurit serta pengikut camp meninggal akibat kehausan dan kelelahan. Di tengah panasnya gurun Gedrosia, beberapa prajurit menemukan sedikit air dan membawakannya kepada Alexander di dalam sebuah helm. Melihat pasukannya sekarat karena kehausan, Alexander memilih membuang air itu di hadapan mereka. Tindakan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa ia menanggung penderitaan yang sama, sekaligus menegaskan betapa brutalnya kondisi yang mereka hadapi saat itu. Gurun Gedrosia menjadi luka paling kelam dalam karir Alexander, luka yang terus menghantui hingga ia kembali ke Persia. Pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander berada di Babilonia.
kota yang saat itu menjadi pusat administratif kekaisarannya yang luas. Setelah kembali dari kampanye panjang di timur, ia mulai menyusun rencana baru, termasuk ekspedisinya ke Jazirah Arab dan penguatan sistem pemerintahan di wilayah yang telah ditaklukkan. Namun, rencana tersebut tidak pernah terwujud. Beberapa hari setelah menghadiri sebuah jamuan, Alexander jatuh sakit. Sumber-sumber sejarah seperti Arrian dan Plutarch mencatat bahwa ia mengalami demam tinggi yang berlangsung selama beberapa hari. Kondisinya perlahan semakin memburuk, hingga akhirnya tidak mampu berbicara lagi. Ketika para perwira dan para juridnya diizinkan masuk untuk menemuinya, Alexander hanya memberi isyarat sebagai tanda perpisahan. Pada Juni 323 sebelum Masehi, dalam usia 32 tahun, Alexander meninggal dunia di Babilonia. Penyebab kematiannya tidak pernah diketahui secara pasti. Beberapa sejarawan modern menduga ia meninggal akibat penyakit, seperti malaria atau tifus. Ada juga yang berspekulasi tentang kemungkinan ia keracunan, meskipun bukti sejarah yang kuat tidak pernah ditemukan. Wafatnya Alexander menciptakan kekosongan kekuasaan yang besar, tanpa penerus yang jelas. Kekaisaran yang ia bangun dengan cepat terpecah di antara para jenderalnya, sehingga mengakhiri era penaklukan Alexander dan membuka babak baru dalam sejarah dunia Helenistik.